Salam sejahtera bagi kita semua, ibu bapak saudara yang kekasih. Kita semua bersuka cita karena kita sedang merayakan Hari Raya Natal di tahun 2023 ini. Seluruh umat Tuhan di seluruh belahan muka bumi ini saat ini sedang merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Hari di mana perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi isi dunia ini, di mana Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan isi dunia ini. Ibu bapak saudara yang kekasih, tema Natal yang diberikan oleh PGI melalui ayat Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan dari ayat ini lahirlah sebuah tema yang luar biasa. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saudaraku yang kekasih, kepentingannya Tuhan adalah kemuliaannya dinyatakan, dan kepentingannya manusia adalah mengalami damai sejahtera Tuhan. Itulah sebabnya, saudaraku yang kekasih, tema ini begitu luar biasa. Kata kemuliaan itu berbicara tentang kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Kesempurnaan karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam dunia ini, khususnya kepada manusia, di mana kesempurnaan itulah yang membuat manusia dapat dibebaskan dari segala tuntutan dosa, segala penghukuman yang bisa saja dialami oleh manusia apabila pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan tidaklah sempurna. Ibu bapak saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata kemuliaan di dalam bahasa Ibrani kabod, bahasa Yunani katakan doxa, asal kata doxologi, dan dalam bahasa Inggris glory. Itu memiliki arti berat, menekan. Waktu hadirat Tuhan datang, maka semua akan mengalami rebah karena tekanan yang begitu berat. Itu salah satu pengertiannya. Dan pengertian yang kedua adalah berbicara tentang bobot. Bukan masalah bobot yang besar atau bobot yang kecil, tapi berbobot atau berkualitas. Jadi kata kemuliaan dapat diartikan juga dengan kata kualitas. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau berbicara tentang kemuliaan, itu berbicara tentang suatu kualitas yang asalnya dari Tuhan. Quality of God. Itu yang diinginkan oleh Tuhan, di mana Tuhan telah menginvestasikan kemuliaannya di dalam kehidupan manusia, khususnya kita orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Ada investasi kemuliaan Tuhan yang diinstal, yang ditaruh di dalam diri kita orang-orang percaya, supaya dari kita yang mengalami kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, maka dari dalam diri kita yang memiliki damai sejahtera Tuhan itu harus keluar kualitas-kualitasnya Tuhan, atau kualitas surgawi, kualitas yang memang Tuhan telah investasikan di dalam diri kita, di mana kita dimampukan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan kita berhenti kepada good quality. Bahwa di dalam kehidupan kita sekarang, saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang yang telah mengalami damai sejahtera Tuhan, yang terpanggil untuk memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita, jangan hasil perbuatan-perbuatan kita, kegiatan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita hanya berhenti kepada good quality, tetapi harus kepada God's quality. Saudaraku yang kekasih, ayat ini juga adalah satu ayat di mana berisi tentang nyanyian sorgawi yang dinyanyikan oleh berlaksa-laksa bala sorgawi yang memuliakan Tuhan. Saudara tahu, pujian ini pada waktu dinyanyikan kepada siapa, saudara? Kepada gembala-gembala yang sedang menjaga kawanan domba di seputar kota kecil Bethlehem. Merekalah yang mendengar nyanyian pujian surgawi yang dibawakan oleh bala tentara sorga itu
Gloria in excelsis Deo and peace on earth. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Apa maknanya? Maknanya adalah Tuhan selalu datang kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Orang-orang yang dipandang oleh dunia ini sebagai orang-orang yang rendah, orang yang terbuang, warga kelas 2, mereka yang terpinggirkan, kaum marginal, kepada mereka lah Tuhan datang. Dan kalau kita belajar di Alkitab, Tuhan datang di kota mungil yang tidak dikenal, Bethlehem. Tuhan datang kepada Maria yang mengatakan bahwa Tuhan telah memperhatikan kerendahannya. Tuhan juga datang kepada para gembala yang hidup di dalam kerendahan menurut pandangan dunia pada saat itu. Jadi saudaraku yang kekasih, kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hatilah Tuhan menyatakan dirinya. Karena itu saudaraku yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, janganlah kita hidup sebagai orang-orang yang sombong, arogan, orang yang seperti Herodes, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang merasa mereka orang hebat, orang terkemuka, orang terkenal, orang penting. Tuhan tidak datang kepada mereka, tapi Tuhan datang kepada orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya. Orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia ini, kepada mereka lah Tuhan datang. Nyanyian surgawi ini juga disampaikan kepada gembala yang merupakan metafora kepada gembala-gembala yang ada pada waktu itu dan sekarang, pemimpin-pemimpin kawanan domba Tuhan. Nyanyian itu juga dinaikkan. Nah, pada waktu nyanyian itu dinaikkan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan para gembala itu. Kita harus pastikan kita ada di dalamnya sebagai para gembala-gembala, pemimpin-pemimpin umat yang memiliki kerendahan hati. Kalau kita sombong, kita arogan, kita merasa lebih dan lebih, alamatnya tidak ke sana. Tuhan mau datang kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati, sama seperti kepada gembala, sama seperti kepada Maria, dan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Tuhan juga akan melakukan itu di dalam kehidupan kita. Gembala-gembalanya Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Karena itu pesannya, tetap memiliki kerendahan hati supaya Tuhan memakai kita dengan luar biasa. Tetap hasilkan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas, kualitasnya Tuhan. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru, tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.